That's it, friend? Yes. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Sylvia dengan nomor NIM 22010032. Saya semester 2, saya kelas 2B Kesmas, pelajaran biokimia. Dosen saya Maidarin di SPD MPD. Saya berkuliah di Setikes Payung Negeri Aceh Darussalam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme lipid dan lemak. Ada juga di sini pengertian lemak. Senyawa hidrogen, molekul-molekul biologis yang tidak larut di dalam air, tetapi larut di dalam pelarut-pelarut organik. Ada juga fungsi lemak, yaitu 1 sebagai penyusun struktur membran sel, 2 sebagai cadangan energi, 3 sebagai hormon, 4 sebagai vitamin atau bersama protein. Ada juga jenis-jenis lipid, asam lemak, gliserida, lipid kompleks, dan non-gliserida. Ada juga asam lemak, merupakan asam monokarboksilat rantai panjang, yaitu CH3, CH2, NCOOH atau CnH2n tambah 1 kurang COOH. Rentangan ukuran dari asam lemak adalah C12 sampai dengan C24. Ada 2 macam asam lemak, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Gliserida, gliserida netral atau lemak netral. Gliserida netral adalah ester antara asam lemak dengan gliserol. Fungsi dasar dari gliserida netral adalah sebagai simpanan energi berupa lemak atau minyak. Gliserida netral terbagi 3, yaitu monogliserida, digliserida, trigliserida. Ada juga fosfogliserida atau dikenal dengan fosfolipid, lipid yang mengandung gugus fosfat. Fosfat mengganti salah satu rantai asam lemak. Penggunaan fosfogliserida adalah sebagai komponen penyusunan membran sel sebagai agen emulis. Lipid kompleks, lipoprotein 1 klimikron, 2 VLDL atau free low density lipoprotein, 3 LDL atau low density lipoprotein, 4 HDL atau high density lipoprotein, dan ada juga glikolipid, kelompok lipid yang mengandung asam lemak, sifoglycin, dan karbohidrat. Lipid non-gliserida, asam lemak yang bergabung dengan molekul-molekul non-gliserol. 1 sphingolipid, 2 kolesterol, 3 steroid, 4 malam atau lilin waxis. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar metabolisme lipid. Tahap-tahap metabolisme lipid. Katabolisme 1 metabolisme gliserol, 2 oksidasi asam lemak, 3 sintesis asam lemak. Anabolisme transportasi lipid, sintesis kolesterol. Metabolisme gliserol. Gliserol hasil lipolisis lipid. Trigliserida, gliserol membentuk energi melalui glikolisis. Tahap metabolisme gliserol. Gliserol tambah 1 gugus fosfat dari ATP. Gliserol 3 kurang fosfat gliserol 3 kurang fosfat dihidroksi aseton fosfat.
produk glikolisis glukosa membentuk piruvat energi. Oksidasi asam lemak. Al asil-CoA di sitosol. Al tambah CoA tambah ATP, asil-CoA tambah AMP tambah PPI. Oksidasi B di matrakis mitokondria, melepaskan 2 atom C, asetil-CoA tambah NADH tambah VADH2, asetil-CoA. Dioksida CO2 tambah ATP tambah NADH tambah VADH2 sebagai energi. Lipogenesis ALT sebagai cadangan energi. Kolesterol genesis kolesterol. Citroid diogenesis kolesterol citroid. Sintesis asam lemak. 1. Kelebihan asetil-CoA disintesis menjadi asam lemak. 2. Terjadi di hati pada sitoplasma. 3. ACP, ACL, series protein sebagai titik pengikatan selama sintesis. 3. NADPH digunakan untuk sintesis sebagai reduktor. 4. Hasil asam lemak jenuh bebas mengalami mengalami esterifikasi dengan gliserol, trigliserid disimpan. B. Atau asam lemak jenuh bebas, albumin, jaringan lain yang memerlukan energi. Transportasi lipid. Lipid tidak larut dalam darah sebagai perlu bentuk transport khusus. 1. Asam lemak bebas berkaitan dengan albumin. 2. TAG, PL, dan kolesterol berbentuk partikel bersama kolesterol. 3. Dalam bentuk lipoprotein, kolesterol, dan lipid lainnya ditransport ke jaringan. Di jaringan, dioksidasi, disimpan, atau untuk sintesis. Terdapat 4 jalur transport lipid. 1. Asam lemak dari jaringan adiposa ke jaringan lain dengan albumin. 2. Lipid dari makanan dari usus ke jaringan lain, klimokron. 3. Lipid yang sintesis tubuh dengan endogen dari hati ke jaringan lain, VLDL, LDL. 4. Reverse transport kolesterol dari jaringan ekstrahepatik ke hati untuk ekstraksi oleh empedu, HDL. Sintesis kolesterol. 1. Memerlukan asetil-CoA. 2. Transportnya 1. Dalam bentuk lipoprotein. 2. Klimokron mengangkut kolesterol dari usus berasal dari makanan ke hati. 3. VLDL mengangkut kolesterol dari hati ke jaringan. 4. HDL mengangkut kolesterol dari jaringan ke hati. 5. Kolesterol diakrisis ke dalam empedu dalam bentuk kolesterol atau asam garam empedu fases. 3. Sel jaringan mendapat kolesterol baik dengan mensintesis sendiri endogen atau dari LDL eksogen. Penyimpanan lemak dan penggunaannya kembali. 1. Asam-asam lemak akan disimpan jika tidak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi pada jaringan adiposa. 2. Asam lemak ditransportkan dari hati. 3. Kelebihan glukosa lemak disimpan. 4. Jika kebutuhan energi tidak tercukupi oleh karbohidrat, simpanan trigliserida ini dapat digunakan. Nah, di sini kalian dapat melihat gambar metabolisme lipid.
Dan di sini juga kalian dapat melihatkan metabolisme lemak. Transportasi lemak di dalam retikulum endoplasma halus dari sel epitel usus. Asam lemak bebas bergabung dengan monogliserida, membentuk trigliserida, sintesis protein di sel epitel, berfungsi untuk mengemas trigliserida, fosfolipid, dan kolesterol, membentuk glikokron. Nah, di sini kalian dapat melihatkan gambar intestinal tunnel. Pada dasarnya glikokron mengelumisi lemak sebelum masuk ke aliran darah. Proses ini menyerupai kegiatan lecitin dan asam lemak usus halus dalam upaya mengelumisi lemak makanan selama proses. Dalam aborsi, trigliserida dan lipid besar lainnya kolesterol yang berbentuk dalam usus halus dikemas untuk diaborsi. Secara aktif ditransportasi oleh darah, bahan-bahanan ini tergabung dengan protein yang khusus dan membentuk alat angkut lipid yang dinamakan lipoprotein. Tubuh membentuk 4 macam lipoprotein, yaitu glikokron, low density lipoprotein LDL, free low density lipoprotein VLDL, dan high density lipoprotein HDL. Nah, di sini ada perbedaan lemak dan minyak. Perbedaan asal. Lemak hewan, minyak tumbuhan. Asam lemak jenuh, tidak jenuh. Ensial, non-ensial, ensial. Wujud kamar padat, cair. Titik didih, lebih tinggi, lebih rendah. Contoh, mentega, keju, susu. Minyak kelapa, minyak zaitun. Ada juga contoh lemak jenuh, yaitu keju, daging, telur, susu murni. Murder on call with the fight now. 20 years and it seemed like a lifetime. I've been hanging every day from a lifeline. Why these fuckers tell it dinner every night?